Untuk kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang orang yang bernama Simon Kiev. Mungkin banyak dari antara kita yang sudah menyaksikan filmnya ya. Film yang berjudul Tinder Swindler ya. Everything's a lie. He's not a prince of diamonds. He's not the son of a billionaire. The man I love was never real. He faked everything. It was like horrible, you know. Because in a sense, I still loved him, you know? Or the person I thought that he was. Like, you know, everything's a lie. But then you still have this fairy tale that's going on your phone, you know? Simon with, like, still the heart behind it. Because I couldn't remove it. Because I still wanted him to be true, you know? Jadi film itu memang berdasarkan kisah nyata. Apa sih yang bisa kita pelajari tentang sosok Simon ini? Jadi gini, Simon ini memang dia itu melakukan banyak penipuan. Simon ini melakukan banyak penipuan kepada para wanita ya. Kurang lebih sekitar berapa puluh wanita gitu loh. Dan uang yang ditipu senilai 10 juta dolar. Atau senilai dengan 150 miliar rupiah. Jadi bisa dibayangkan ya, satu orang kurang lebih berapa yang ditipu ya, gitu loh. Miliaran rupiah. Ada seorang wanita yang dari film itu, dia kan sampai mempunyai hutang pada 9 kartu kredit karena dia telah dimanipulasi Simon, dimanipulasi dengan kata-kata cinta, dengan kata-kata mau dinikahi, dengan kata-kata dia itu orang kaya, anak orang kaya, pengusaha berlian, dimanipulasi dengan penampilan yang parlente, dimanipulasi dengan tubuh jasmani yang sempurna. Tapi di balik itu semua, dia memiliki kesadaran yang sangat rendah. Tidak punya empati, egois, serakah, kemelekatan akan harta, kenyamanan, akan seks. Sehingga banyak wanita yang menjadi korban. Sebetulnya kalau dibilang wanita itu korban juga nggak 100% juga pantas ya untuk istilah korban itu. Karena apa? Para wanita itu sudah melakukan dengan kesadaran sepenuh hati, gitu loh. Beda kalau anak kecil ya, anak kecil itu masih bisa jadi korban ya, karena dia belum dewasa dalam pemikiran, dalam mengambil keputusan. Nah, tapi para korbannya ini loh rata-rata kebanyakan wanita yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah pada usia yang di atas 30-an. Jadi para wanita itu memiliki kedewasaan yang seharusnya sudah tinggi. Tapi kenapa kok bisa ketarik sama Simon? Ya, sering saya kan bilang, semua di alam semesta ini
memiliki hukum. Hukum alam semesta itu kan banyak, ya kan? Ada hukum gravitasi, hukum vibrasi, hukum rotasi, hukum Archimedes, yaitu adalah hukum law of attraction atau biasanya disingkat LOA. Siapa yang ketarik? Ya yang ketarik ya orang yang sama dengan Simon kan, yang suka halu-halu ya, yang cowok suka halu, bisa hidup mewah, bisa gonta-ganti pacar cewek-cewek yang cantik, ya, yang tajir, hidup dengan berkelimpangan harta. Sama kan sama yang cewek kan, ceweknya juga gitu, halu, pengen punya suami atau pasangan yang kaya, yang ganteng, yang cinta, itu kan, yang romantis. Jadi orang itu memang menarik orang-orang yang serupa. Jadi secara tidak langsung para wanita itu memang dengan ikhlas menyerahkan dirinya, gitu loh. Ditipu sekali, 2 kali, dipinjemi uang, pinjami kartu kredit, ya, karena mata hatinya sudah tertutup. Yang dilihat cuma ketampanannya Simon, kata-kata romantisnya Simon, foto-foto dengan kemegahan, dengan kekayaannya Simon, dengan kata-katanya Simon. Kalau orang yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi, kan saya bilang, logika itu termasuk level kesadaran yang tinggi. Kalau kita nggak pakai logika, pikirnya cuma perasaan tok, ya, itu kita masih vibrasi rendah, ya kan? Ada alasannya yang perempuan gini, ya saya cinta kok, ya kan? Ya saya mau aja kok membantu orang yang aku cintai, tapi dia tidak mencintai diri sendiri. Utang ke bank dikasihkan ke Simon. Akhirnya apa? Bumerang kan bagi dirinya sendiri. Simon juga akhirnya kan tetap bebas. Walaupun dihukum, tapi cuma sekitar 5 bulan. Tapi si wanitanya apa? Ya harus melunasi hutang-hutangnya di bank. Ya itu memang harus. Karena dengan kesadarannya si wanita sendiri meminjam uang dan dikasihkan ke Simon, kartu kreditnya dikasihkan ke Simon. Tidak bisa mengkambing hitamkan Simon. Oh saya ditipu orang, saya nggak mau bayar bank, tidak bisa. Kalau orang sudah dewasa itu, kayak pihak bank itu juga sudah tahu. Kalau orang itu mesti bertanggung jawab atas apa perbuatannya, apa keputusannya. Tidak bisa melampiaskan ke orang lain. Uangnya aku nggak pakai, uangnya dipakai Simon, gini-gini. Tidak bisa, bank tidak mau tahu tetepan. Cuma tuh bank itu memberikan toleransi untuk pembayarannya. Jadi dalam kasus Simon ini apa yang bisa kita petik pelajaran berharganya? Yaitu kalau vibrasi kita masih rendah atau tingkat kesadaran kita masih rendah, kita akan menarik orang-orang yang serupa. Jadi para wanita dan para Simon itu, maksudku Simon dan para wanita itu ya 11-12. Seperti halnya orang selingkuh, ya kan? Kan 11-12. Bukan salah pelakornya atau pelarisnya, tapi 11-12 gitu loh. Iya.
Paham ya? Jadi dalam suatu situasi itu sebetulnya bukan salah orang lain atau gimana. Itu ya karena diri kita sendiri yang serupa, memiliki vibrasi yang sama, gitu loh. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Jadi kalau nggak salah sekitar 30-an wanita yang ditipu itu. Kalau kita pikir secara lebih jauh, ya kan? Simon kalau kita ambil sisi positifnya, mungkin dari kasus Simon ini mestinya banyak orang belajar, banyak orang tercerahkan, termasuk para korbannya. Siapa tahu habis itu dia tercerahkan, memiliki kesadaran yang lebih tinggi gitu loh. Sekarang kita pikir secara logis ya, logis. Dari aplikasi, dari medsos, dari pertemuan biro jodoh, aplikasi perjodohan atau gimana, berapa persen sih yang berhasil saya tanya? Bisa dibilang 0,0. Karena apa? Ya karena yang di dalamnya orang-orang yang serupa. Ya, orang yang serupa memiliki ketergantungan pada pasangan. Orang yang serupa yang suka berhalu-halu bisa memilih orang sekeinginan hatinya. Inginnya kaya, ganteng, setia. Ya kan? Yang cowok juga gitu, pengennya cari cewek yang cantik, yang baik dan sebagainya lah. Jadi orang itu masalah yang namanya aplikasi perjodohan itu hampir kebanyakan itu isinya orang-orang yang halu, mimpi-mimpi gitu loh. Orang itu nggak masalah hidup itu terus kita mesti mencari jodoh seperti gini. Emang kalau kamu mencari jodoh dengan sesuai tipemu pasti langgeng, pasti enak, kan nggak mesti. Bukan itu. Hidup itu adalah perjalanan jiwa untuk mencerahkan diri, untuk mencapai sang ilahi. Bukan untuk fokus cari jodoh, ya kan? Ujung-ujungnya apa mereka? Loh, ada yang mau uangnya mau buat beli apartemen, akhirnya dikasihkan Simon. Uang tabungan untuk beli apartemen itu sampai dikasihkan Simon. Bijaklah kita itu, bijak. Apalagi kalau sudah segala sesuatu itu sudah ada uang di dalamnya. Suatu hubungan itu, suatu hubungan pertemanan, kekeluargaan, ya kan, bahkan pacaran, kalau sudah menyangkut uang itu kita mesti hati-hati. Boleh kita kasarannya membantu, tapi cukup satu kali aja. Jangan kita bantu terus-terusan, itu juga nggak mendidik kan. Bantu 1-2 kali nggak apa-apa lah. Tapi kalau terus-terusan dibantu tuh namanya kita tidak mendidik orang itu untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Statusnya masih pacaran kan. Beda kalau sudah berumah tangga. Saya bisa bilang begini, bukannya saya nggak ngalami. Jadi semua juga, saya sempat juga mengalami hal seperti itu, gitu loh. Yang namanya kita juga halu juga pernah kan asalnya kan. Nah, cuma ya itulah kita harus belajar. Belajar apa? Ya mengerjakan shadow-nya kita itu, bayangan di diri kita itu, ya.
Ya semoga kedepannya kita semua selalu membina diri, melatih batin, melatih perasaan, mengedepankan logika, ya kan? Jangan mau dikendalikan oleh orang lain. Kalau kamu sekali sudah dikendalikan, kamu akhirnya dikendalikan selamanya. Kita bertanggung jawab atas mengendalikan diri sendiri. Bukannya kita cari kambing hitam nantinya kalau ada apa-apa. Kalau utangnya di bank nggak bisa bayar, cari kambing hitam. Oh, pasanganku yang pakai. Oh, pasanganku yang habiskan uang. Bukan itu. Kita mempunyai tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita penuhi. Setiap keputusan yang sudah kita buat, gitu loh. Tidak ada namanya kambing hitam, itu namanya mentality victim. Apalagi kalau nyalakan, ini dipengaruhi setan, ini gara-gara setan. Loh, setan nggak tahu apa-apa, disalah-salahkan. Kan ya lucu, gitu loh. Yang salah ya diri sendiri, shadow-nya diri kita sendiri yang menjerumuskan kita. Ya. Ya semoga kita semua selalu belajar dari setiap kejadian, supaya kita bisa menghindari terjerumus akan hal yang mirip ataupun sejenis dengan Simon ini ya. Jadi jangan suka main aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Kasus banyak dari aplikasi-aplikasi itu yang ada apa? Nanti pornografi. Ya, nanti tertarik akan hal-hal yang negatif, perselingkuhan, flirting, perselingkuhan. Banyak yang rumah tangga hancur gara-gara aplikasi. Sudahlah, nggak usah halu-halu cari jodoh di aplikasi. Loh kan ya lucu gitu loh. Orang kalau mempunyai nilai dirinya tinggi, dia nggak perlu masuk ke aplikasi, orang lain sudah datang sendiri. Ibarat kita ada gula, ada semut. Kalau kitanya manis, semutnya datang sendiri. Nggak perlu gulanya itu nyari semut, kan nggak perlu kan? Jadi pesan saya, sudah, kalau yang masih pakai aplikasi-aplikasi yang pertemanan yang gak jelas itu, hati-hati, karena persentasinya itu sangat minim sekali. Bisa-bisa 21%, 0, berapa persen itu loh yang berhasil untuk menjalin hubungan dalam aplikasi itu. Gak ada lah orang kalau kasarannya ya kita bilang ya, orang kalau sudah memiliki vibrasi yang tinggi, memiliki segala kelebihan yang dia ada, misalkan orang itu pandai bekerja, ya kan? Orangnya baik, orangnya dewasa, gak usah masuk aplikasi aja loh, sudah banyak yang ngantri, betul nggak? Orang yang masuk aplikasi itu rata-rata orang yang banyak memiliki shadow dan orang yang berhalu ria, ya, sukanya halu ria itu, ya, halu ria gitu loh. Ada lagunya kan? Kita bisa terkenang-kenang, loh. Gak usah halu-haluan lah. Jadi pelajaran, banyak rumah tangga yang bercerai gara-gara aplikasi juga. Ya, oke, mungkin sampai di sini. Ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Ya. Jadi dalam hal ini saya tidak memojokkan ya Simon atau para korbannya, tidak.
karena itu hanyalah proses pendewasaan jiwa gitu loh, pembelajaran dan pendewasaan. Toh kalau cuma uang kan bisa dicari gitu loh. Yang penting kan batinnya tetap bertumbuh, jiwanya tetap menjadi bijak. Terima kasih ya sudah menonton video saya kali ini. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh Sang Maha Kuasa. Salam damai.